Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita berbanyak puja, berucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita berbadan sehat, dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarganya yang telah menuntun kita umat manusia dari alam gulita kejahilan kepada alam ilmu yang terang benderang. Semoga kita berbahagia dunia dan akhirat. Para pencinta hukum adat menuju Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Pucuk Jambi 9 Lurah, tanah setingkah payung sekaki air setitik Telaga Rahmat. Semoga kita orang Jambi dapat segera menggapai adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Kalau kita pergi ke darat, tongkat lamo jangan dipatah. Kalau kita mengaji adat lamo jangan diubah. Malam gelap kaulah suluh, hidup nyalo api pelito. Adat kuat agama teguh, hidup jayo mati sempurna. Tunjuk aja pengantin baru adalah suatu pesan moral dari adat Melayu Jambi. Namun bila pengantin yang lamo mau menyimak dengan seksama, dapat pula memetik hikmah apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, izinkanlah saya Mukhtar Agus Farid Esa, Adipati Cendikyo Anggo Kantorajo, menyampaikan serial hukum adat yang kelima ini dengan judul Tunjuk Aja Pengantin dalam Adat Melayu Jambi. So perkara ialah tentang tunjuk aja pengantin. Menurut adat Lamu Pusaka Usang, setiap perkawinan dalam wilayah Pucuk Jambi 9 Lurah adalah bersifat semando, yaitu suami tinggal dan berdiam di tempat istri. Maka kedua pengantin diberi tunjuk aja, bukan karena ada kesalahan, tetapi adat mengingatkan dengan pesan moral tentang hak dan kewajiban hidup berumah tangga, agar suami istri hidup rukun sampai bertukar sabut. Dan termasuk kedua orang tua mempelai diingatkan juga oleh adat Melayu Jambi. Dan pertama kepada orang tua mempelai, baik orang tua pihak laki maupun perempuan, ibu dan bapak dari kedua pengantin haruslah pandai mengasuh mengarah anak menantu dengan sabar dan lembut. Ingatlah, jangkau adat, jangan berharap anak menantu kayu dalam sekejap.
akan buruk akibatnya. Karena anak kerbau yang baru lahir belum bertanduk panjang berbadan besar. Begitu juga anak menantu tidak akan jadi orang kayu atau jadi pejabat dalam waktu singkat, tapi perlu proses yang panjang bertahun-tahun. Maka itu cukuplah bayang-bayang sepanjang badan. Tak ada orang kayu solang alih. Hari bakote, hari batlur, sekali tanpa seringau hangat. Maka banyak-banyaklah bersabar kalau menjadi orang tua dari pengantin. Anak menantu sebaiknya dibimbing ke arah yang baik. Kau salah anak menantu, anak kita salahkan dulu. Tegur sapolah anak kita. Anak menantu tentu paham arti pukul anak sinir menantu. Tugas kita orang tua hanya membina, membimbing, mengarahkan kepada yang baik, agar anak menantu hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya. Jangan sekali-kali mencampuri urusan anak menantu, karena orang tua sudah tahu waktu mau diterima jadi menantu. Bukan kelam malam 27, 7 kuah tidak nampak. Bukan basuh kita pisang, tetapi basuh bulan matahari bergelangang mata orang banyak. Kayu miskin sudah nyatu, cantik dan tampan sudah tahu. Orang baik atau orang jahat telah terang di alam nyatu diraih. Kalau orang tua sedang beradu, bantu saja anak menantu dengan ikhlas. Tidak usah bicara baik dan buruk anak menantu di sepanjang jalan dan tepian, karena itu adalah racun yang paling berbisu bagi kehidupan rumah tangga anak menantu. Dan kedua kepada kedua mempelai. Yang pertama ialah tentang laku pangai. Kedua pengantin haruslah ingat sejak kawin nikah. Ubah paku asak pangai. Jauhi bergaul dengan bujang gadis. Jangan suku tegak mengintai gelap, duduk mengintai sunyi. Tegak macam hendak membeli, duduk bagai hendak menjual. Harus pandai duduk meraut ranjau, tegak menjarah. Sadarilah, awak jantan telah punya istri, awak betina sudah punya suami. Jauhilah berlaku sumbang, karena akan timbul fitnah dalam rumah tangga. Elok buruk tidak bercerai. Jangan menyindir berkata suram. Banyak rumah tangga hancur akibat laku perangai suami istri dari hal yang kecil-kecil. Maka itu, tirulah segala yang baik dari orang, buang segala yang buruk dimanapun kamu berada. Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Begitu tersebut dalam surat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 4. Dan kedua tentang bekatu. Tentang bekatu kepada orang haruslah ingat. Bicaralah dengan sopan dan santun. Mulut manis, kecintaan murah, budi baik, basuh ketujuh. Bak santan dengan tangguli. Pikir dulu baru kato, lihat dulu baru melangkah. Jangan bagi cek siang harus melihat, bagi cek malam harus mendengar. Jangan sampai ada orang tersinggung oleh pembicaraan kita. Harus tahu kata dan empat. Kata mendaki pada orang tua harus merendah. Kata menurun pada alur adik, berkatulah dengan baik. Kata mendatar kepada sesama gedang, berkatulah dengan sewajarnya. Kata melereng kepada pihak mertua ipar besan, berkatulah dengan sopan dan santun.
Kalau berkata harus pandai membaca ayat muka lawan bicara, tahu di kias kata sampai, paham disindir kata terbalik. Ingatlah, kalau berkata mulut kita jadi harimau, dapat membelah kepala kita sendiri. Begitulah adat Jambi mengajarkan. Dan kedua tentang usaha. Berusaha mencari nafkah harus jujur, harus tahu jangkau adat. Ingatlah Allah di mana berada. Bercupak genap bagantang penuh menimbang adil menghitung betul. Walau tidak ada orang yang melihat, karena ada Allah sebagai saksi. Anak kayu kuat usaha, pergi pagi pulang petang, sisik tunggu sianglah batang. Pikul dan berat jinjing dan ringan, walau nafas bak nyawa ikan, dan tidak dicari juga. Anak senang sakit dahulu, sesal kudiam tak berbunuh. Anak kuat paham dikuji, dan secupak dia bertabu dan seceput digenggam mati. Pegang rahasia erat-erat, orang lain tak perlu tahu kita makan atau tidak. Tolonglah diri kita sendiri. Jangan banyak berharap bantuan dari orang lain, walaupun kepada orang tua sendiri. Karena sebaik-baik hidup berumah tangga menurut adat, ialah hidup yang mandiri. Begitu adat Jambi mengajarkan. Dan ketiga kepada suami dan masih muda, haruslah tahu apa yang dikatakan muda dalam adat. Ada 7 macam arti muda. Dan pertama ialah muda pesako. Muda pesako adalah muda atau orang muda yang rendah hati. Dia sadar di mudanya, menyauk di hilir, berkata di bawah. Alur bapa, ia bapa. Alur mama, ia mama. Alur adik, ia adik. Alur nenek, ia nenek. Tidak banyak kelak tawa di muka ipar besan. Tidak tinggi hati. Tidak bangga di bangsawan awak dewek. Harus tahu dihina diri. Dunia ditunggu tidak lama. Apa untungnya membanggakan diri, apalagi di muka ipar besan. Yang kedua, muda adat. Muda adat adalah orang muda tahu di adat. Sifat muda, sifat yang baik, dibawanya kemana pergi. Berkata sambil merendah, mulut manis, kucinan murah, budi baik, bahasa ketujuh. Tahu di alur adik dan kakak, hino melio tetapi sapu. Tidak senang, serpo senang. Walau harimau dalam hati, di muka tidak kelihatan. Kelam muka diusap, sedih hati ditekan. Walau sakit di hati, harus serpo senang. Tidak tampak kebencian di muka orang banyak, terutama di muka ipar besan dan sanak keluarga. Begitulah adat Jambi mengajarkan. Dan ketiga, muda lembagu adalah orang muda yang tahu situasi dan kondisi. Dia sadar dia masih muda dimanapun berada. Bila tersesat di ujung jalan, segera balik ke pangkal jalan. Bila terlangkah ke padanan buruk, cepat kembali pada yang baik. Sebab yang baik itu adalah kebenaran. Tidak dipilih dari mana datangnya, walaupun dari mulut seorang budak atau anak kecil sekalipun. Kebenaran itu adalah pintu hidayah. Kalau tidak mau menerima kebenaran dari siapapun, alamat hidup akan celaka. Begitu adat Jambi mengajarkan. Yang keempat,
ialah mudo menerawang, yaitu orang mudo yang tidak berpendirian, orang mudo yang tak ingat jangkau adat, selalu termenung menerawang, angan-angan jauh melayang, di sini baik situ ketujuh, bak pimping tumbuh di tebing, kemana angin kuat ke situ condong, tidak kenal awal akhir, lepas saja apunan elok di awak, tanpa dipikirkan akibatnya. Apalah gunung elok di kita buruk di orang, yang menanggung akibatnya adalah kita sendiri. Yang kelima ialah mudo paisau. Mudo paisau adalah orang yang rambang batu, tak ingat jangkau adat, pikirannya tak tenang, perasaan rindu siang malam, rambang petang pagi, di sini syukur, di situ setuju. Laut dulu belum disapu, latibo dulu belum dipanggil, berat dulu belum diagah, geli dulu belum gelitik, pak payung rusak kacau, pak tika rusak latik. Hidupnya tidak puluh berlebih, bak ikan belum beradai, belut belum bersisik, tetapi matanya liar kemana-mana. Itulah mudo paisau. Dan keenam ialah mudo pangusau. Orang mudo pangusau adalah orang yang lupa jangkau adat, suku berbuat resah di mana berado, orang bagado diulahnya, pengacau keluarga, hilir mudik membuat susah, kanan kiri memecah belah, apa yang tampak hendak diambil, lupa lengah hendak dibawa, suka balabo takut merugi, meminta orang tak rela, membeli harga tak pantas, bagai balam terbang rendah, ayam dilsum berhamburan. Dia dibenci oleh orang banyak. Dan ketujuh ialah mudo langkisau. Orang mudo langkisau adalah pendengki, lupa jangkau adat, sifatnya dengki khianat, aku dan sombong, tidak punya perasaan, tidak guna pikiran sehat, tidak punya sopan santun, tidak mengerti sindir kata sampai, tak paham kias kata terbalik, pahangainya bak lidah air, jalan sempit kudu menyipak, suara kelai menyimpang, iku bengkok kepala merendah, janggut sebal pengajar kurang, tidak puluh punya merasa malu, akal bungkuk perangai buruk, iktikad salah puluh, hidupnya selalu menyusahkan orang. Itulah mudo langkisau. Kemudian kepada istri, khusus kepada istri, haruslah ingat jangkau adat, bahwa ia adalah istri dari suami di mana saja berada. Kalau suami lambat pulang, jangan disambut dengan muka masam, sambutlah dengan muka yang manis. Apalah ruginya bermuka manis? Hidangkan nasi dan minuman seperti biasa. Harus tahu adat dan sopan santun. Berhenti lepe arak, bertanya lepe penat mau ning sudah makan. Kalau bertanya kepada suami, nantikan waktu nan baik ketika nan elok. Jangan berbantah mulut, kok berbantah juga, jangan gedam mulut tinggi hati. Kok suami miskin, ibulah kepadanya. Jangan silau dek kayu orang, jangan harap cepat kayu, jangan liko kuning dek emas orang. Karena cacat betino adalah tinggi hati. Banyak cicek di tempat kami mengatakan suami ikar besan,
Tapi tetapkan hati, teguhkan iman. Jangan kena 120 kepada suami. Kalau hendak pergi ke tempat lain, minta izinlah kepada suami. Karena betina menurut adat Jambi itu ada 3 macam. Dan pertama ialah betina sejati. Yang disebut betina sejati adalah betina yang memakai tata tertib sopan santun di mana saja, kapan saja. Betina yang tahu dirinya, dia adalah istri dari suaminya. Dia tahu harga diri dan martabatnya. Tidak liko di ayat kiri, tidak lengah di kak jahat. Kuku temanis dari berdarah, awak kenyang juga tidak. Betina yang selalu memakai basa-basi, paham dikias kata sampai, tahu sihir kata terbalik. Pakai perasaan dan pikiran, mulut manis, kusinan murah, budi baik, basuh ketujuh. Pandai bertanam tebu di bibi, bersantan kamuku. Pandai bergaul sesama gedang, patuh dan hormat kepada ibu bapu, hormat kepada nantu, malu pada sesama gedang, lebih-lebih kepada jantan, takut kepada Allah, taat perintah Rasul. Itulah betina yang tahu kurung kampung, tahu di diri sendiri, tahu tugas rumah tangga, pandai menjahit dan merendo, tahu budinya akan terjual, paham tergadai, mengerti mana yang mungkin dan patut, tahu bayang-bayang sepanjang badan, meletakkan sesuatu di tempatnya, pandai memelihara malu dan menepati janji. Ilmunya luas, imannya teguh, takut kepada Allah. Dia tahu istri dari suami. Itulah orang yang boleh ditiru di teladan. Suri teladan kain, cupak teladan kantang. Kok meleleh boleh dipalit, menipik boleh ditapung, titik jadi laut, kepala jadi gunung. Itulah betina sejati menurut adat Jambi. Yang kedua, betina Simarewan. Ialah betina huyal, betina yang memakai sifat seperti pulur habut. Risiko elok situ ketujuh, yun kasih kemari sayang. Betina yang hambang matu, bak piping tumbuh di tebing, perangai bagai pucuk aru, kemana angin ke situ ngadak. Belum diagalah gelak, belum dipanggil lah tibu, bak lipai sebagaiku, bak kacang kepanasan, bak cacing kepanasan, tersentuh lebih bak penuh. Kok bergaul dengan jantan banyak ketawa dan bicara, banyak gerah dan lucu, malu dan sopan tidak terpakai, hias dan sindir tidak berguna. Bak bakul lepas bingkai, bak kayung lepas kasau, basuh basi tidak tentu, cicek seperti bulu tembakau, lupa berkata cabul. Sifatnya sia-sia tabiat urakan, duduk tegak tidak sopan, tertawa bak guna meletus, hati busuk pikiran kotor, mulut manis, mulut besar, kepala pungah, berhaku kepada ibu bapu. Bagai burung terlampau jinak, mudah saja dia dirayu dan digoda jantan. Terlalu lincah, genit, tidak punya rasa malu, mudah saja menyerahkan diri kepada laki-laki lain. Akibatnya banyak laki, 5 anaknya, 50 lakinya. Itulah betina Simarewan, betina pamang matu, tidak beradat beragamu, sudah tua nanti pasti menyesal. Maka adat Jambi mengajarkan supaya dijauhi.
Nan ketiga ialah betina remang taliawan. Betina remang taliawan adalah betina yang tinggi hati, lupa jangkau adat. Ia barajo ke hati, besutan ke mata. Sifatnya iri hati, sombong dan dengki, serta khianat. Suka membanggakan suami, orang lain dianggap rendah. Bangga dek bangsawan awak saja, suka menyebut aib orang. Tak pandai berunding. Berkicik sesama gedang, suami selalu lebih dari orang. Penghasilannya lebih dari orang. Suka ke rumah orang dan menyebut buruk orang. Di masa gadis suka duduk di pinggir jalan, tegak di pokok pintu, berhenti di tetangga. Suka bertengkar dengan keluarga. Cekak kelahi dalam kampung, ngasut fitnah jadi perangai. Disinggung kena miang, digoyang kena obai. Bak kacang direbus satu, bak paham bolu kawai. Cepat kaki suka tatarung, cepat tangan suka memecah. Lupa artinya hidup ini. Hidup ini ada senang, ada susah. Kau tumbuh hidup sakit, pecahin susah. Berduit sistem tidak, bangsat kemana minta bantu. Saya kemana minta oleh, Sinteng kemana minta kampung. Tak tumbuh di badan dewe. Kalau nasib sudah bak kayu mangai, oh bila masuk tiba. Tampuk layu daun jatuh, pucuk selahu gugur juga. Menangis ranting minta air, kulit batang lepeh juga. Kalau nasib bak 1000 padi, berbunga di ujung musim, berbuah di ujung tahun. Habis cemaro pipit banyak, bergantung ke akal laku. Bilik tinggi nak diadam, akhirnya keselesai juga. Begitulah tunjuk ajar Jambi dalam hal betina remang peliawan ini. Maka jauhilah sifat yang seperti itu. Kemudian kepada suami diingatkan pula tentang bentuk semando orang, tentang bentuk orang semando dalam perkawinan. Kepada suami yang kawin semendo diingatkan oleh adat. Suami tinggal di rumah istri, jangan lupa jangkau adat. Suami di rumah istri itu ibarat abu di atas tunggul, bisa lenyap titip angin. Karena itu jago hak dan kewajiban masing-masing. Apa saja kewajiban suami terhadap istri, itulah hak istri. Apa saja kewajiban istri kepada suami, itulah hak suami. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami adalah tumpuan hidup dari istri, dan istri adalah orang yang wajib dilindungi oleh suami. Maka sebagai kepala keluarga, suami wajib tahu apa arti semando atau apa arti bentuk semando dan sembilan dalam hukum adat Jambi tersebut. Bentuk semando itu ialah: pertama, orang semando bapak paja. Adapun semando bapak paja sesuai dengan jangkau adat, bapak paja hanya tahu memperbanyak anak. Tiap tahun anak lahir, tidak mengerti tugas dan tanggung jawab. Pemalai mencari nafkah, tidak mau mencontoh orang lain. Hidup tak punya malu, alamat rumah tangga selesai. Betapa hinonya perempuan kalau mendapat suami seperti ini. Sudah tahu anak banyak, tidak makan tak bakain, tidak mau berusaha mencari menafkah. Tidak malu dia ke induk ayam yang mengais mencari makan anaknya dari pagi hingga sore. Itulah semando bapak paja yang harus dijauhi menurut hukum adat Jambi.
Dan kedua orang semando gajah ialah orang yang suku atau orang yang tahu di gedang dirinya, kecil kawan di rumah sedang kawan di lalu. Orang lain dianggap enteng semua, walau ipar besan, mertua, anak istri kurang dia pedulikan. Dia tidak merasa malu, yang penting dirinya gedang. Padahal tidak perlulah demikian. Kalau kayu orang sudah melihat, kok pintar orang sudah tahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, banyak-banyak menolong orang yang susah, lebih terpuji daripada sifat sombong. Itulah semando gajah yang harus dijauhi menurut Adat Jambi. Yang ketiga, semando kumbang. Adapun semando kumbang ialah orang yang memakai sifat kumbang, suku ribut dengan istri, tidak peduli orang lain. Walau tenganai ada di rumah, anak merengek-rengek, awak tetap ribut dalam kamar. Segala tetek bengek jadi keributan. Rumah tangga tidak tenang, rahmat Allah pasti jauh. Anak tak terurus, nafkah istri kurang mendapat perhatian. Suami yang seperti ini sebaiknya tidak usah tinggal di kampung. Begitulah adat Jambi mengajarkan. Dan keempat, semando langau hijau. Adapun semando langau hijau ialah orang yang meniru sifat langau. Orang yang pandai punya anak, tak pandai mengurus anak, tidak mempunyai tanggung jawab. Kerjanya pergi dari sampah ke sampah seperti langau. Mano langau, mano bangkai nan busuk, disitulah langau hijau bertelur. Telur menetas dia pergi. Kawin cerai biasa bagi suami. Anak tak makan, tak pakaian, dia tidak merasa malu. Ini yang disebut dengan orang semando langau hijau yang harus dijauhi menurut adat Jambi. Yang kelima, orang semando ayam jago. Ialah orang yang meniru sifat ayam jago. Di mana ayam betino, di situ ayam jago. Di mana ayam gadis, di situ dia berkukuk. Hidup cari betino saja dari waktu ke waktu. Kawin cerai biasa, anak banyak tidak terdidik, tidak ada tanggung jawab, tidak mau berusaha mencari nafkah anak dan istri. Dia tidak malu melihat anaknya, tidak malu kepada orang lain, anak makan tak makan atau tidak terdidik. Dia tidak memperhatikannya. Inilah yang disebut dengan semando ayam jago. Menurut adat Jambi, semando ayam jago haruslah dijauhi. Yang keenam, semando kutu dapur. Adapun semando kutu dapur sesuai dengan jangka adat ialah suami yang suka duduk di rumah setiap waktu, duduk mutung melihat lantai, tegak ngadah melihat kasau, yang habis hari malam habis minyak, segan berusaha kesana kemari, senang di rumah, menunggu, menanti, betanak, memulai, mencuci, walaupun kain istrinya sendiri. Dia tidak mau berusaha mencari nafkah, bertani, berdagang, menjadi upah dan sebagainya. Kalau atap rumahnya bocor, dia tetap duduk, tidak berusaha. Dia tidak merasa malu atap rumahnya bocor, dan dia tidak berusaha. Inilah semando kutu dapur. Orang yang seperti ini malang benar nasibnya dan harus dijauhi menurut adat Jambi. Yang ketujuh, semando lapik buruk. Adapun semando lapik buruk ialah semisal suami yang tak berguna di rumah istrinya karena tindakannya sendiri. Ia tidak dipedulikan
karena sifatnya acuh tak acuh. Nasibnya bagai lapik buruk, bagai tika buruk, hanya dipakai saat orang mau membuang sampah sebagai tempat sampah yang akan dibuang. Maka jauhilah sifat lapik buruk ini. Yang kedelapan, orang semando kacang miang. Adapun semando kacang miang sesuai dengan jangkau adat, ialah suami yang selalu bersifat seperti kacang miang, hanya bisa membuat gatal orang. Artinya pandai membuat orang ribut, membuat keluarga cekak balah, perbesan ribut diadu domba, sanak keluarga rukun menjadi ribut. Sebelum suami adu, orang rukun dan bahagia. Semenjak suami adu, orang selalu cekak balah diadu dombanya. Maka sifat yang seperti ini haruslah dibuang dan tidak disukai oleh hukum adat Jambi. Yang kesembilan ialah orang semando nenek mama. Adapun semando nenek mama sesuai dengan jangkau adat, ialah suami yang mempunyai sifat kepemimpinan. Niatnya selalu baik, cita-citanya selalu elok, pandai berbuat baik, pandai memperbaiki keadaan yang buruk, pandai membuat segala yang buruk menjadi indah dipandang, enak dirasu. Dia kumpulkan dan tercerak, dipungut dengan teruji, disambungnya yang putus, ditambahnya yang kurang. Dia lapangkan mana yang sempit, direndahkannya, ditinggikannya mana yang rendah. Dia berani dan optimis dalam hidup. Dia selalu berjuang secara baik dan halal. Dia menghargai pendapat orang dengan santun. Dia cari nafkah sekuat usaha dengan jujur dan rajin. Dia tidak takut pergi pagi balik malam, sisik tunggu siang labatan. Biar napas banyak ikan dan tidak dicari jugo, dan selalu menempuh jalan yang benar dan baik. Dia berusaha sekuat kemampuan dengan cara yang baik dan halal, agar rumah tangganya, anak istrinya bisa hidup tenang dan bahagia. Dia selalu berpikir dan berusaha meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu, supaya dia dapat menikmatinya di masa datang. Akhirnya orang ini sukses, mencapai hidup jaya mati sempurna. Itulah yang disebut dengan semando nenek mama, semando yang paling disukai dalam hukum adat Jambi. 3 perkara ialah jenis sifat orang semando. Jenis sifat orang semando sesuai dengan jangkau adat. Orang mak semando seadat sepusaku, jawab bersalah dengan lemak cepedak belimang dengan getah, tebu berebut dengan daun, tanah pulang ke jati, emas pulang ke puru, padi balik ke rantian. Sayo sekato di rumah tangguh, lukang saling pasak, sempit saling luas, sehati hutan bertelinga buci. Jangan menyemak jalan ke dapur, jangan dibawa amung kerap, bawa sajo amung jarang. Nan kecil dia lulus, nan kedang sajo nan tinggal. Jangan berniat padi hampu, harus berniat padi berisi, agar samo lapuk dengan bingkai, samo lapuk lukah dengan bingkai. Kau tubuh baik disebut buruk nanti bu, untung habis karamo sudah, raja putus, tebing runtuh zaman hanyut, sekian bak lama juga. Bak aur dengan tebing, aur sayang ke tebing, tebing sayang ke aur. Adapun sifat semando itu terbagi kepada berapa jenis. Dan pertama ialah jenis semando anak pisang.
Jenis semando anak pisang ialah orang yang semando selalu memperhatikan anak istrinya. Contohnya anak pisang belum berbuah berpantang mati. Artinya sebelum dia berjasa di rumah istrinya, belum terdidik anak-anaknya, dia tidak merasa puas. Dia merasa bukan suami dan bapak yang baik. Maka dia selalu bercita-cita tinggi, berusaha baik tanpa mau menyerah pada keadaan. Dia optimis akan berhasil cita-citanya. Dia berusaha sekuat kemampuan tanpa menyerah pada rintangan yang dilaluinya dengan tabah. Begitu optimisnya, akhirnya dia sukses. Yang kedua ialah jenis semando kayu aro. Ada jenis semando kayu aro, orang yang selalu di rumah istrinya selalu berbuat kurang baik. Niatnya buruk, perangainya buruk, itikadnya salah, akalnya buruk, menyuruh budi merangkak, pandai minum dalam baik, berjalan dalam tanah. Perbuatannya bukan menukuk, bukan menambah, tetapi menghabis, memunah, menyilek harta keluarga istrinya. Niatnya hanya bersenang-senang dengan harta istrinya sampai habis. Hal itu dia tidak pernah berniat baik. Inilah semando kayu aro. Seperti kayu aro yang tumbuh hinggap di suatu batang kayu, dia menjadi besar. Kayu sempat hinggap mati oleh karenanya. Yang ketiga ialah semando batu sengkol. Jenis semando batu sengkol atau batu cabai ialah anak yang durhaka. Dia selalu memperhatikan anak istrinya, tetapi tidak memperhatikan orang tuanya. Inilah anak celaka, mati hidup terkutuk, mati celaka, bagaikan malin kunang jilid kedua. Dia habiskan harta orang tuanya untuk anak istri dan keluarganya. Ibu bapaknya sangkaro, dia tidak peduli. Jadi anak durhaka dikutuk Allah dan Rasul. Tidak pandai berbudi kepada orang tua. Dia hanya tahu minta harta orang tua untuk anak istrinya. Ini anak durhaka, anak salah asuh. Beradat idat agama kurang, sejak kecil sudah terjaja. Maka jauhilah jenis semando seperti ini. Yang keempat, jenis semando abu hampu. Semando abu hampu biasanya adalah orang yang semando di negeri orang. Dia paham akan jangkau adat. Dia dianggap abu maka hilang, hampo maka melayang. Kok bernih pulang ke gantang, tidak jatuh ke ladang kanti, tidak kawin di negeri orang. Awak terlilit karena asam, melayang karena ampuh. Pedang di hari nan bagaji, hidup di upah nan bajangku. Kecik badan sengkaro, lagedang utang melilit pinggang. Semyang tidak bataruh kain, semyang tidak bataruh emas, sebenang tidak bataruh kain. Mengadang kasih nan berlebih, menunggu sayang nan kasih suh. Kok ada kasih teluk rampan tersangkut, kasih batang terawan tumbuh. Kok ada dosa anak nan suku, merendahkan bangsa nan tinggi, mengecikkan Tuhan yang gedang. Kok dia berusaha dengan benar dan baik, akhirnya dia berhasil mencapai hidup jaya mati sempurna. Begitulah kalau kawin di negeri orang, harus bisa melawan dunia kanti, harus bisa melawan dunia orang untuk meningkatkan derajat hidup. Kalau tidak bisa berlebih dari orang, harus sama dengan orang. Begitu adat Jambi mengajarkan. 4 perkara
ialah tentang tugas orang Semando. Orang Semando haruslah tahu diri. Ingat jangkau adat. Kok jadi orang Semando jangan dibawa cepat kantang gitu. Harus bisa menyesuaikan diri di rumah istri. Masuk kanan kambing mengembek, masuk kanan kerbau menguak. Jangan hendak tinggi dari pucuk, hendak pedang dari batang. Itu kan menah nempuh sedega lalu. Itu kan abu di atas tunggul bisa melayang di tiup angin. Rangai itu akan jadi anak tua cucung tu. Jadi neracu beridah satu. Jadi bungkal bateraju. Jangan jalan dulu selangkah, laju melintang tapak. Jangan bakato dulu sepatah, laju mulung lidah. Tugas orang Semando bak burung mau. Suruh pergi di mau tibu. Jadi kudu peljang bukit jadi bidu. Perang jadi bidu. Tugas orang Semando bak burung mau. Disuruh pergi di mau tibu. Jadi kudu peljang bukit jadi parang peramal semak. Hidup sampan pelayanan. Ya, paling-paling jadi paulan jari sambung lidah dari ipar besan. Menjemput dan jauh penasing dan berat. Darah di ujung iku, lemak di ujung pau. Tanah di baru tahan olah, air diulah tahan kibu. Ketengah tidak memecah buih, ke tepi tidak meruntuh tebing. Biar mendapat sagutu menepi udah makan. Sejumbang-jumbang selamat tidak akan jadi rajo. Seelok-elok sekembang tidak pernah jadi putih. 10 kali rajo berganti, nan selamet, yo di selamet juga. 10 kali putih batuka, nan sekembang, yo sekembang juga. Orang tidak bagi pegang pucuk umpama tali, pegang tiring umpama pukat, takut Allah limau dek kenaru. Itulah orang Semando dalam adat Melayu Jambi. Itulah yang adat yang diadatkan. Demikianlah tunjuk aja pengantin menurut adat Melayu Jambi. Sudah dipaparkan segala nan dapet. Sebaris tak lupa setitik gak hilang. Ku adonan terlindung di balik daun, tinggal di bunut bakal lamu. Bukan memelau panen dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok kurang suku dituku, kok apa suku diturang. Kok jarang suku disisip, kok bungkus suku dilurus benar. Suku diulih panjang di kapu riba. Alam terkemang menyudahi. Tamat kaji kitab balikuk, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketo sudah. Sah samo balunjo, batal samo dikirai. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bakun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau. Orang sekapal jadi temenung, dalam kelam hidup berlampu. Nan setitik jadi laut, nan sekepal jadi gunung, alam sekembang jadi guru. Malam terbang ke moko pintu, padilah sulit apo dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Esa, yang salah dari Mukhtar Agus Khalid Esa. Kepada Allah mohon taubat dan mohon ampun, dan kepada yang sakti keramat mohon tabik. Kepada sesama insan mohon maaf. Jangan sampai terjadi rumah sudah tukang dibunuh, selesai suku berengkang, api padam puntung beradab. Biarlah yang tak pijak lulu teruji tinggal, hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di arus air kiri.
ada mimpi buruk, gerak dan salah, mari sama-sama kita tolak, kita buang bersama ayat Al-Fatihah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mukhtar Agus Khalid SH.